Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sama Dedek Prayudi lagi di Gagasan UKI. Yang mana Gagasan UKI episode kali ini agak lain karena kita pengen dialog ngobrol-ngobrol santai aja. Bersama bintang tamu kita tidak lain tidak bukan Belmondo Scorpio. Terima kasih udah hadir di acara Gagasan UKI. Jadi teman-teman, kali ini saya sekalian mencoba-coba menjadi host lah ya. Udah lama nggak pernah host dialog gitu. Biasanya hostnya monolog. Jadi kali ini kita nanya Belmondo. Dan Belmondo tentunya juga bisa nanya ke saya. Oke, Belmondo. Oke. Selamat datang sekali lagi Belmondo di Terima kasih. Gagasan UKI. Terima kasih udah diundang di Gagasan UKI nih. Oh mantap. Nanti gantian gue undang di #Belmondo deh. Boleh, boleh. Belmondo, gue mau nanya nih ya. Oke. Kemarin seorang Belmondo Scorpio itu nyaleknya tuh di mana? Dan bagaimana kira-kira penerawangannya? Dan setelah itu mau ngapain, Bel? Oke. Ini gue merasa kayak diinterogasi sebenarnya di program Gagasan UKI. Cuman nggak apa-apa, gue akan jawab, Bro Ki. Siap. Jadi pertanyaan pertama tadi kan tentang gue nyalek di mana? Ya. Gue nyalek di Jakarta Selatan. DPRD DKI. Jadi kalau lu tahu Jakarta Selatan, perasaan rumah lu Jakarta Selatan? Jakarta Selatan, ya. Kebayoran Baru. Yes. Nah, itu dapil gue tuh. Oh, siap. Jadi gue nyalek itu di dapil 7. Jadi Jakarta Selatan itu sebenarnya ada 2 dapil. Ya. Ada 7, ada 8. Oke. Gue nyalek di dapil 7. Oke. Dapil 7 tuh daerah rumah lu tuh, Kecamatan Kebayoran Baru. Ya. Kebayoran Lama, Cilandak, Sanggeran, Setiabudi, 5 kecamatan. Jadi lu nyalek di Jaksel. Jaksel tempat gue tinggal. Iya. Tapi gue nggak milih lu. Oh ya udah nggak apa-apa. Mungkin lu milih partai lain kali ya? Oh enggak dong. Oh enggak ya? Enggak dong. Karena lu nggak ke rumah gue waktu Oh itu. ya oke. Oke. Terus penerawangan ini maksudnya hasil atau gimana? Hasilnya, hasil sementara deh yang lu tahu tentang perolehan suara lu. Kayaknya udah nggak sementara sih, karena hari ini setahu gue rapat pleno dan memang belum mendapatkan kursi di gua. Tapi teman PS yang lain udah ada yang dapat. Oh gitu? Iya benar. Siapa yang dapat dan lu di posisi yang mana nih? Gua itu di posisi keempat atau kelima gitu. Keempat atau kelima. Ya, jadi suara gua lumayan sekitar ribuan, masih 1.900 sekian gitu. Oke. Yang dapat itu namanya Sis Franci nomor 2. Nomor 2 Sis Franci. 10.000 kalau nggak salah gua. 10.000 ya? Iya. Oke. Jadi penerawangan untuk periode ini 2024 gua nggak dapat kursi. Jadi kalau misalnya pun Sis Francine ini masuk ke eksekutif atau kemana gitu ya, lu nggak bakal dapet PW juga? Nggak kan, karena masih ada teman-teman di atas gue yang lebih tinggi. Oke, terus rencana lu apa next-nya setelah pemilu ini? Kalau gue pertama sih mau nyelesain tesis sih sebenarnya. Oh. Karena gue masih kuliah kan. Apa kuliah apa? Gue itu masih kuliah S2 Hukum Tata Negara di UI. Udah masuk semester 3 Pak. Jadi gue harus nyelesain tesis dulu. Jadi kalau ditanya, Belmondo mau ngapain? Kayaknya nyelesain kuliah deh. Oh gitu. Jadi fokus ke kuliah ya? Fokus ke kuliah, nyelesain kuliah dulu. Sementara aktivitas politik dikurangi? Nggak dikurangin juga. Memang aktivitasnya apalagi kan nggak tahu. Oke, ya kan? oke. Gue nanya dong. Oh iya, boleh. Oke. Setahu gue lu nyalek di Jakarta Timur ya? Iya. Dan gimana perolehan suara lu? Pertanyaan ini gue lempar balik ke lu. Sama sih, cuman setidaknya gue peringkat 2. Oke. Gitu. Sama setidaknya gue peringkat 2. Dan gue masih belum tahu ya fixnya ya. Tapi waktu gue hitung terakhir, PSI itu di peringkat 7 dari 6 kursi yang tersedia. Oh jadi nggak dapat? Sampai dengan terakhir gue lihat sih belum dapat. Ya, tapi kan perhitungan masih berlanjut dan gue belum ikut yang sampai di tingkat Kota Madya lah. Kurang lebih sih seperti itu ya. Dan misalnya setidaknya ya karena gue peringkat 2 kan. Jadi kalau misalnya Valdo dapat yang peringkat 1-nya, terus abis itu Doi mau maju di eksekutif ya pilkada misalnya atau mau dipilih untuk jabatan eksekutif di pemerintahan pusat, setidaknya gue dapat PAW. Dengan catatan kalau misalnya PSI pertama 4%, kedua DKI 1 kita dapat 1 kursi dengan catatan kayak begitu gitu. Ini gue merasa nggak Gagasan UKI lagi acara ini. Apa tuh? Curhat UKI. Curhat UKI. Siap. Oh berarti kalau misalnya dapat ada kemungkinan PAW ya nggak kayak gue nggak ada kemungkinan Pak. Oh iya itu dia. Iya kan? Sekarang gantian, gue belum selesai nanya lu tadi. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa lu gabungnya ke PSI gitu dan
dengan cerita lu tadi kan bahwa setelah ini lu mau ngapain, artinya aktivitas politik akan turun. Mungkin nggak nanti lu nggak ikut di politik lagi atau lu gabung partai lain? Kalau gue sih menjawabnya gini ya. Kalau masalah pindah partai tentu nggak. Gue bisa jawab pertama itu nggak akan terjadi. Karena pertama, kalau bicara tentang kenapa gue masuk PSI, sebenarnya ada dua sih alasannya. Pertama ini trust issue di diri gue juga sebenarnya. Yang kedua kesempatan. Jadi gue merasa PSI itu cocok dengan isi pikiran gue, Bang. Itu yang trust issue? Iya. Karena pertama, berani ya. Kalau menyuarakan keberagaman tuh berani. Kan gue tuh biasa tuh aktivitas gue itu kan menyuarakan hal keberagaman tuh. PSI berani melakukan itu. Terus PSI menyuarakan keberagaman di mana? Misalnya terkait FKUB pernah dibahas tuh. Izin rumah ibadah yang sulit dibangun gitu kan. Terus wadahnya apa tempat lu menyuarakan keberagaman itu? Biasanya sih sosmed, sosial media. Biasa kan yang paling berani itu PSI banget tuh. Udahlah, itu masalah yang udah terjadi di Indonesia. Terus gue lihat partai mana sih yang paling berani untuk menyuarakan kesetaraan beragama ini? Gue melihat PSI. Nah, gue seneng tuh ngeliat itu tuh. Terus disitulah gue itu sebenarnya banyak sih alasan lain terkait teriak tentang korupsi misalnya, atau misalnya tentang anak muda. Itu terkait trust issue-nya tadi ya. Yang kedua gue bilang kesempatan itu adalah partai mana sih yang menerima. Kan gue dulu waktu itu umur masih 23. Masuk partai tuh umur 23. Terus gue dikasih kesempatan hari ini nyalek di Jaksel, PSI pula gitu. Gue membayangkan kalau misalnya gue di partai-partai gede lain, pertama mungkin gue akan kesulitan untuk nyalek karena kesempatan itu nggak datang. Karena gue harus realistis juga melihat kayak partai gede kayaknya kalau gue nyalek kayaknya pertama pakai biaya, PSI biayanya 0 gitu. Dan gue lihat kayaknya PSI aja deh gitu. Jadi ada banyak tuh, ada part trust issue, ada part kesempatan. Bisa juga kadang ada trust issue sama, kesempatannya nggak ada. Ada yang kesempatannya sama, trust issue-nya beda. Jadi gue memilih PSI itu pas tuh dua-duanya tuh, makanya gue pilih itu. Makanya gue bilang kayaknya gue nggak akan pindah partai deh. Nggak akan pindah partai ya? Nggak akan pindah partai, kecuali gue mati gitu, berarti nggak berpartai lagi. Nggak ada alasan gue pindah partai. Mungkin yang apple to apple dibandingkan PSI dengan misalnya nih Perindo misalnya ya. Kan tahun lahirnya sama kan. Terus maksud lu siapa nih? At least bukan, Perindo dengan PSI itu tahun lahirnya kurang lebih sama lah ya. Terus abis itu juga 2019 sama-sama nggak lolos, 2024 masih rekapitulasi ya. Nah, mungkin nggak ke sana? Nggak mungkin. Tapi di sana kan dalam artian kesempatannya kurang lebih sama ya. Tapi dia tidak mengisi ruang trust issue tadi ya? Iya, gue berpikir dia nggak ngisi ruang trust issue sih. Gue nggak membayangkan juga. Gue nggak bisa membayangkan gue di sana gitu. Jadi gue pilih PSI. Kenapa nggak bisa bayangin, Bel? Nggak ngerti juga. Iya. Gue mau nanya lu. Iya, oke, siap. Kalau lu pindah partai juga nggak gara-gara udah kalah? Atau tetap di PSI? Karena setahu gue ya, lu kan sempat vakum dari PSI. Waktu 2019 lu nyalek DPR RI kalah. Ini bukan urutan lagi, udah kalah telak ya. Terus lu sempat nonaktif lah, karena lu jadi peneliti. Bener ya? Terus lu aktif lagi di PSI 2022. Terus jadilah Dedek Prayudi seorang ketua DPP PSI, terus nyalek juga. Pertanyaan yang sama Pak Uki sebenarnya. Apa tuh? Apakah lu kembali lagi menjadi seorang yang fokus pada bidang penelitian yang kayak lu lakukan dulu? Atau tetap bertahan di PSI walaupun sebenarnya lu belum tahu nih lu jadi apa? Karena kan kalah nyalek. Nah, gimana kalau dari lu? Kalau gue punya alasan nyelesain kuliah ya. Kalau lu kan udah selesai kuliah. Enggak juga, gue lagi tengah-tengah kuliah juga. Tengah-tengah. S3 ya? Gue lagi ngambil studi doktoral di bidang kesejahteraan sosial di Universitas Indonesia yang terhenti karena aktivitas politik yang begitu padat. Tapi begini, soal keluar dari PSI. Ya, kalau keluar yang dimaksud adalah keluar dari PSI lalu bergabung dengan partai politik lain, rasanya enggak. Gitu. Kenapa? Di luar segala kekurangan dan kelebihannya PSI, tentu saja PSI itu bukan partai yang sempurna ya. Banyak sekali kekurangannya, apalagi kalau kita udah di dalam PSI, tentu kita bisa melihat kekurangan ada di sana sini, gitu. Itu harus diakuin. Tapi di luar segala kekurangan dan kelebihannya, PSI itu yang paling mengakomodir idealisme gue berpolitik, gitu. Tujuan gue itu sesederhana ingin memberikan dampak positif sebanyak-banyaknya buat orang Indonesia. Sebagaimana itulah alasan kenapa gue pulang ke Indonesia dari Eropa tahun 2012 yang lalu. Jadi kalau keluar dari PSI dalam konteks ganti partai lain nggak. Jadi gue pikir begini, lebih baik gue di PSI atau nggak berpolitik sama sekali. Lu pernah ditawarin partai lain nggak? Pernah. PDIP, Perindo, Golkar, masa so banyak itu partai nggak nawarin Dedek Prayudi gitu loh?
Pernah. Udah cocok kan jadi Najwa kan? Tajam kan? Enggak, memang apa namanya di momen itu ya gua saat itu lagi nonaktif. Dan saat ruang itu datang, gua saat itu kan ketumnya masih Bro Giring ya. Dan sekjennya masih Sisdea ya. Saat momen itu datang, gua sengaja intens menghubungi Bro Giring sama Sisdea buat kasih gua tempat di PSI. Gua pengen aktif lagi. Gitu. Jadi sebenarnya ini bukan soal tawaran dari partai lainnya ya. Tapi kemudian ketika pintu itu terbuka lagi, gitu. Walaupun gue nggak pernah keluar secara KTA ya, gue hanya keluar sebagai kader aktif, karena gue memang harus meneliti, nanti gue jawab itu ya. Dan saat itu juga Bro Giring sama Sisdea, welcome back home. Kayak begitu loh. Dan akhirnya saat itu gue diangkat menjadi wasekjen, dan nggak lama kemudian gue diangkat jadi ketua DPP. Gitu. Nah, terkait dengan gue nonaktif, ya. Saat itu, gue ingat banget 2020 waktu gue nonaktif, itu Indonesia kan lagi dilanda COVID ya. Dilanda COVID, dan tentunya kita dampak keuangan terhadap keuangan partai, keuangan personal ya, itu semakin membuat kita semakin susah ya. Sehingga gua harus cari uang keluar. Gitu. Nah, gimana gua cari uang? Gua mendirikan sebuah perusahaan Research Institute, di mana itu yang kita lakukan penelitian adalah penelitian kebijakan, gitu. Dan sebagai pelaku penelitian kebijakan, maka akan susah dapat proyek kalau kita terlalu terafiliasi dengan partai politik. Jadi saat itu gue memutuskan untuk gue nggak keluar dari PSI, tapi gue menjadi anggota PSI nonaktif. Kurang lebih seperti itu ya. Dan tahun 2022 akhir, gue minta ke Bro Giring dan Sisdea untuk kasih gue space di PSI kalau memang PSI masih ibaratnya menerima gua, dan alhamdulillah ternyata PSI menerima gua. Siapa yang nggak mau menerima lu, Pak Oki? Astagfirullah. Alhamdulillah, bukan astagfirullah. Ya, kurang lebih sih begitu ceritanya. Jadi ada alasan ekonomi juga ya, karena Covid menghantam, lalu dampaknya sampai ke urusan perdompetan ya, sehingga kita harus nyari duit di luar. Dan ketika nyari duit di luar sebagai seorang peneliti kebijakan, afiliasi gua dengan partai politik itu mengganggu. Mengganggu gua ketika bidding project dan lain-lain lah gitu ya. Sehingga ya terpaksa gue nonaktif dulu, gitu. Kurang lebih, Bel? Gue tadi sebelumnya juga kan, nanti kita saling nanya ya, Bel. Gue siapin pertanyaan, sebenarnya nggak ini pertanyaan udah. Iya, ini kayaknya bukan itu deh tadi yang gue lihat. Iya. Oke, Bel. Sekarang gue mau nanya ya. Oh, dibalas gue nih? Enggak dong. Enggak ya. Tanggapan lo, ini kita next chapter lah ya. Oke, next chapter. Tanggapan lo soal masifnya tuduhan kecurangan PSI yang kaitannya dengan ketika Sirekap itu menunjukkan angka keterpilihan PSI itu naik lumayan signifikan. Gimana menurut lo? Kalau gue pertama membaca, ini sebenarnya kan framing ya. Kalau gue melihatnya tuduhan-tuduhan ya, pada akhirnya tetap tuduhan gitu ya. Tapi kalau gue perhatikan ini semacam framing yang mau dilontarkan kepada PSI. Karena kalau kita perhatikan secara data, gue juga perhatikan tuh. Padahal selisihnya nggak terlalu besar. Kalau kita bandingkan data indikator ya, yang PSI itu quick count-nya 2,9 sekian gitu ya. Sama real count yang ada waktu itu di Sirekap, walaupun Sirekap nggak menjadi acuan utama ya. Itu kan cuma 0,3 sekian tuh. Sedangkan yang paling tinggi secara keseluruhan itu kan PKB pada akhirnya 0,9 sekian gitu. Ya. Terus gue perhatikan tuh, kok media-media ini nyerangnya PSI ya, padahal yang paling besar itu marginnya itu dilakukan oleh PKB. Jadi menurut lu ini adalah upaya framing yang terorkestrasi? Menurut gue begitu. Oke. Karena aneh gue, angka tuh naik, sedangkan ya kalau kata Bu Titi yang gue perhatiin ya, ketika suara itu masuk, kan bisa aja itu berasal dari pos-pos yang banyak pemilih itu PSI. Kayaknya katanya Dedek Prayudi deh. Kata kamu juga, Pak Oki. Oh iya, siap. Tapi kata Bu Titi gitu. Cuma secara ilmiah itu sebenarnya framing kalau gue lihat. Dan pun kalau kita perhatikan juga ya, kan undang-undang pemilu itu udah atur gitu. Kalau misalnya ada tuduhan, ada pun kecurangan gitu, ya laporkan aja ke Bawaslu. Ngapain harus dibuat ke media? Pas sampai ke media kan, ya gue juga harus perhatikan ya. Masyarakat kita kan kalau menerima berita itu, Pak Oki, kayak, PSI curang nih, PSI curang gitu. Dan lu kan yang salah satu membelain kayak, enggak dong, selisihnya aja beda. Kenapa nggak partai lain, kenapa hanya PSI gitu? Nah, menurut lu kalau memang itu sebuah framing, memang itu sebuah orkestrasi, artinya ada tujuan. Kira-kira tujuannya apa? Gue rasa cuma ingin jelekin nama PSI aja sih. Siapa yang mengambil keuntungan ketika nama PSI jelek?
Gua rasa lu yang paling bisa jawab. Gua nggak bisa jawab. Loh, kok gitu sih? Jadi gua nanya ke diri sendiri dong. Gua lupa nanya diri sendiri. Karena sejauh ini yang paling kuat menyuarakan itu pertama ada beberapa tokoh ya. Misal dari P3 tuh, Bang Romi tuh. Bang Romi. Itu agak kuat menurut gua. Gua nggak tahu keuntungan apa yang dia dapat. Karena kalau kita baca siapa yang paling untung, gua nggak tahu sebenarnya siapa yang paling untung. Karena menurut gua semua sama aja sih sebenarnya. Bang Romi tuh nggak tahu aja bahwa kita melakukan OTT. Apa tuh? Operasi tungguin TPS. Mungkin itu. Iya. Tapi gua nggak tahu ya siapa yang paling untung. Iya. Karena ya cuma dapat jeleknya doang sih. Ya. Gua nggak tahu siapa yang dapat untung. Cuman kayaknya belakangan udah mulai melandai ya. Udah melandai. Udah mulai melandai. Bahkan kalau lu perhatikan gara-gara efek ini, lu lihat nggak sih yang berantem? Siapa sih yang kemarin di acara itu? Ini. Bang Noel sama Bang Noel dan Bang Deddy Sitorus. Padahal itu off air ya? Off air. Cuman ada yang ngerekam gitu. Enggak. Berantemnya on air. Cuman berlanjut ke pas iklan. Iya. Gitu kan. Tanggapan lu deh. Padahal ini kan masalah lonjakan kan, salah satu sama threshold kalau nggak salah gua. Terlepas persoalan di antara mereka berdua, terlepas mereka berdua itu kan nyalek di dapil yang sama ya. Jadi bisa aja memang ada sentimen perdapilan saat itu ya. Atau terlepas perbedaan pandangan politik mereka gitu ya. Tapi ketika kita sudah membicarakan ini sebagai fenomena politik, karena ini terjadinya di depan kamera dan disaksikan oleh orang banyak, yang kemudian di sosmed ya digulirkan lagi itu video-videonya, rame. bahkan video belakang layar yang dari CCTV itu beredar di sosmed ya. Ada abang kita di situ lagi diam aja ngeliat. Iya, Valdo. Nah, kalau menurut gua itu adalah presiden ya, presiden yang sangat tidak baik, itu sangat tidak mendidik ya. Kita harus ya dalam berdemokrasi itu lebih dewasa, berdialektika ya. Dialektika ini kan artinya ada tesis, ada antitesis, lalu muncullah kemudian apa istilahnya? Apa nih? Ada tesis, ada antitesis, lalu muncul apa, Pak? Lanjut sintesis. Masa gua potong? Iya. Nah, hal-hal seperti ini kan yang harusnya dipertontonkan oleh elit politik. Ya. Perbedaan ya di dalam konteks sebuah kenegaraan adalah sebuah kekayaan. Sehingga jangan dijadikan perbedaan itu adalah sumber konflik, sumber perpecahan, kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman gagasan UKI yang sudah menyaksikan perkelahian antara Bang Noel dengan Bang Deddy Sitorus, mohon hal tersebut jangan ditiru. Ya, karena mereka adalah elit politik. Yang gua khawatirin adalah grassroots kemudian menganggap ini adalah hal normal. Ini yang elit politiknya aja seperti itu ya, satu dengan yang lain. Maka di bawah juga ketika melihat orang berbeda kubu, bisa aja dia melakukan hal yang sama karena dianggapnya normal. Kayak gitu. Jadi jangan dianggap ini sebagai sebuah normalisasi atau jangan menganggap ini adalah norma baru di dunia politik Indonesia. Enggak, itu salah gitu. Oke, menurut lu gimana, Bel? Kalau menurut gua pandangan awam gua ya, gua kan nggak setajam itu ya. Kalau gua ngelihatnya gini, kalau di politik hari ini nih, yang gua lihat senior gua ini, senior politik ini, kayaknya kalau beda partai itu kayaknya musuhan banget, Pak. Kayaknya kalau lu kubunya 01, lu kubunya 02, kayaknya lu musuhan banget gitu. Atau lu kubu 02, lu kubu Tapi enggak juga sih, Bel. Kayaknya musuhan banget. Ya, kemarin gua sama Bang Deddy Sitorus loh. Gue melihat dari gambaran kasus itu ya. Jadi sampai seperti itu tuh kan berarti kayak kok jauh banget gapnya. Menurut gue perbedaannya biasa aja sih sebenarnya. Karena kalau di umuran gue sekarang nih, teman-teman gue yang umur 25, 24 kayak gue gitu ya. Kayaknya kalau kita beda pilihan capres gitu, 02, 03, 02, 01, sorry. Terus beda-beda partai gitu ya. Ya kita sebenarnya happy aja. Maksudnya kalaupun ada hal semacam perdebatan gitu, gue merasa kayaknya anak muda nggak akan sampai sebegitunya. Tapi gue merasa senior tuh kayak jauh lebih gap jadi kalau gue perhatikan sekarang senior itu rutenya gini, Pak. Separtai lu berteman. Tapi kalau anak muda ini pertemanan nih beda partai gitu. Jadi pertemanannya lebih kuat kalau dia anak muda. Jadi nggak ada akan terjadi yang gitu-gitu tuh kalau gue perhatiin tuh. Tapi kalau dari yang gue lihat ya kasus mereka itu nggak bisa dianggap mewakili politisi senior. Karena banyak politisi senior itu yang sebenarnya santuy-santuy aja sih. Gitu. Walaupun memang ya, gua ngelihatnya yang junior-junior ini sebenarnya lebih santuy daripada yang senior pada umumnya. Tapi kasus mereka itu exceptional lah. Dia nggak bisa dianggap mewakili politisi senior. Apa karena ada persoalan pribadi? Kalian nggak tahu juga ya? Gua nggak tahu dan ya gue pernah kemarin kan gue di ALC, gue ngobrol sama Bang Deddy Sitorus juga gitu. Jadi pas di belakang layar itu gue ngobrol.
Ya, Bang Deddy tentu punya alasannya dia sendiri dan nggak adil kalau misalnya gua simpulin ketika gua belum mendengarkan dari Bang Noel ya. Tapi satu hal yang pasti, Bang Deddy dan gua tuh fine-fine aja sih. Misalnya waktu di ALC kan oke-oke aja ya? Iya, di ALC kan kita berdebat, berbeda pendapat dan lain-lain. Bahkan dia ngeceng-ngecengin PSI ya. Dia bilang PSI itu apa sih? Isinya anak-anak dugem. Kayak begitu ya. Gue sih senyum-senyum aja ya. Kita santuy aja karena itu juga bukan materi untuk diperdebatkan. Iya. Mau dugem apa enggak ya terserah aja. Kurang lebih sih seperti itu ya. Iya. Dan ya semoga politik di Indonesia nggak ada deh insiden-insiden kayak gitu lagi ya. Janganlah, nggak ini banget. Anak-anak muda jadi semakin apolitis nggak sih kalau misalnya kayak begitu? Pas lagi berantem kayaknya makin jadi apolitis sih. Iya, gara-gara ngeliat ini ngapain sih nih orang-orang ini pada berantem? Mereka berantem juga nggak buat kepentingan gua kayak begitu kan? Nggak menambah kasana pengetahuan politik, nggak nambah. Yes. Oke, pemirsa. Gagasan Uki di Cokro TV, sebenarnya ini masih banyak banget ya pertanyaannya Belmondo, cuman gua nggak kasih kesempatan Belmondo untuk bertanya, karena takutnya pertanyaannya salah, oke? Tadi aja ada yang satu mengagetkan gua. Oke, kalau begitu, gua Dede Prayudi, saya Dede Prayudi, mohon maaf kalau sama Belmondo, gua lu memang. Saya Dede Prayudi, berterima kasih sama Belmondo sekali lagi ya, yang udah ngobrol-ngobrol. Terima kasih Gagasan Uki. Dan semoga teman-teman semuanya sehat terus. Selalu belajar ya, karena setiap orang itu diberikan learning skills yang bagus oleh Tuhan Yang Maha Esa dan gunakan itu secara baik, sebaik-baik mungkin. Dan ketika belajar, jangan belajar dari preseden yang buruk. Ya, jangan anggap itu adalah norma yang baru. Saya Dede Prayudi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.